Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslim muslimat, kami beritahu kembali bahwa malam ini Masjid Al-Majid akan melaksanakan ceramah. Jadi kami tunggu kehadirannya kedatangan di Masjid Al-Majid ini. Sekali lagi kami berdoa kepada mengingatkan kembali atau berdoa kembali kepada kaum muslim muslimat bahwa Masjid Al-Majid malam ini akan melaksanakan ceramah umum. Jadi sebagaimana terdapat undangan resmi maupun WA itu, jadi kami tunggu kehadirannya di Masjid Al-Majid. Sebentar lagi akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini teh kata panitia sambil menunggu Ustadz Selamat Nur Anom datang lagi di perjalanan, insyaallah diisi sambil sholawat bareng-bareng. Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Ada request sama anu dihafal sadayana. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih sarman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik alaihi wa ala alihi. Turun kesadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrofil anbiya'i wal mursalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengikuti pengajian umum dengan topik hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tentu sunan asyara akan saya bacakan. Pertama adalah pembukaan, pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Saudara Rizky, sambutan Ketua DKM, acara inti yang insya Allah nanti akan diakhiri dengan doa dan penutup. Mari kita sama-sama mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dinda kita Rizky. Kepadanya dipersilakan mengikuti langkahnya menuju ke tempat tilawah. Akan saya bacakan terjemahan
Surat Al-A'raf ayat 24 yang berbunyi, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kepada Vicky dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Shadaqallahul azim.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng Master, kepadanya dipersilakan. Diri aja. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur Amdi MPD, kepada Bapak Ketua RT 04 RW 03 Bapak Yan Jauhari, Ketua RT 08 RW 08 Bapak Edianto, Ibu Ketua RT 07 RW 08 Ibu Nurleni, mohon maaf kalau salah penyebutan, para asatid, tokoh masyarakat komplek BCI, kepada Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan kami muliakan. Atas nama DKM Al-Muhajirin, kami mengaturkan terima kasih banyak dan selamat datang di acara pengajian ini. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Miraj dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allah barik lana fi Sa'bana wa balikna fi Ramadana, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah keharibaan Nabi besar kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan pengikutnya yang setia, insyaallah sampai kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, acara ini dapat terlaksana berkat adanya sinergi dan kerjasama Masjid Al-Muhajirin, para donatir dan ibu-ibu salehah keluarga komplek Bukit Cipageran yang kami hormati dan kami banggakan, yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini. Insyaallah balasan pahala dan rezeki yang berlimpah atas pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama DKM Al-Muhajirin, dengan segala kerendahan hati kami mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan atas terlaksananya acara ini. Insyaallah acara ini penuh dengan makna dan keberkahan. Kita mengenal dan mengimani peristiwa Isra Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini memberikan pelajaran tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kita diajarkan untuk merenungi merenungkan keagungan dan kebesaran Sang Maha Pencipta. Isra Miraj mengajarkan tentang pentingnya salat. Salat adalah sarana untuk bersyukur atas segala nikmatnya dan memohon petunjuknya. Mengingatkan kita tentang tawakal dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memaknai, memahami, mengambil hikmah dan pelajaran daripada peristiwa tersebut untuk meningkatkan iman dan ibadah kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin. Acara ini sebagai momentum juga untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin kerjasama untuk tetap berbela agama Islam di muka bumi ini. Semoga acara ini menjadi ladang keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang masuklah kita ke acara
yang tadi tunggu-tunggu, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Selamat Nur Anom, MPD. Mari kita sama-sama simak dengan seksama apa yang akan disampaikan. Minimal kita bisa membawa satu ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Kepada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan bisa segera berangkat haji dan umrah. Yang sudah berangkat ke sana bisa balik lagi ke sana. Amin. Yang menjawab salam, yang sedang kesusahan hilang susahnya. Yang sedang galau hilang galaunya. Yang sedang nyeri huntu hilang. Yang sedang sakit gigi hilang giginya atau sakitnya? Nah, sakitnya, jangan giginya. Yang sedang mengalami sakit penyempitan pembuluh dompet alias kanker kantong kering, sakunya rata, mudah-mudahan rizkinya selalu lancar dan berkah. Yang banyak utang, lunas utangnya. Cirian pang tarikna amin eta gede suarana. Jangan sampai gede hutang. Baik, salam ada 3. Ada berapa? 1 wajib dijawab, 2 tak perlu dijawab, 3 kita tidak mau mendengarkan jawabannya. 1 salam wajib dijawab, contoh salam saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, salam tidak perlu dijawab. Salam orang sholat. Salam orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada yang jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Itu orang kurang pekerjaan. 3, salam kita tidak mau mendengarkan jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Kepada siapa? Penghuni kuburan. Kalau Bapak Ibu sekalian ngalangkung kuburan, eta sunnah hukumna ngucapkan salam. Tapi apakah kira-kira Bapak Ibu sekalian hoyong ngadangukeun waleranana? Terbayang itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kabur kita. Apunten. Baik, yang menjawab salam semoga tambah berkah umurnya, tambah berkah rizkinya, tambah berkah hidupnya, tambah istrinya. Kompak ibu-ibu, ngabetem. Nggak ada yang amin. Mohon maaf ibu-ibu, konon katanya yang boleh beristri lebih dari 1 4 orang saja. Berapa orang? 4 orang saja. 1 ulama, kiai, ajengan, ustad. 2 pejabat. 3 nu benghar. 4 nu gelo. Ulama, kiai, ajengan bukan dia. Pejabat sanes. Benghar ge hente, bawa ka obat. Apunten. Sebentar, saya cek dulu. Ini mic-nya jelas tak? Kita cek yang mana yang bagus nih. Cek, ya. Cukup segini ya. Oke, baik. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita angkat kedua tangan, sama-sama kita berdoa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina
ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semoga Allah berkahi kita semua pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Semoga usia kita semua sampai pada bulan Ramadan. Semoga seluruh hajat kita, cita-cita kita Allah kabulkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan pengersa Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, pengersa Pak Haji Aceng Mastur Kosasi, juga seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan Allah muliakan para ketua RW, para ketua RT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ustadz, ustazah, mobil khusus orang tua saya, ibunda saya, Bunda Linda, beserta ayah, juga semua jamaah, bapak ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun perawan, duda maupun bujangan, komplit semua ini, semua rahimakumullah. Alhamdulillah, saya di masjid ini sudah 2 kali barangkali ya. Sering di Bunda Linda, berarti saya tak perlu kenalan lagi lah. Begitu ya. Yang ingin saya sampaikan, hapunten, bahasa Sunda saya kurang bagus gitu. Berarti kita campuran saja bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, ini merupakan obat bagi orang yang tak bisa tidur. Non penyawat henteu tiasa kulam namina. Bapak Ibu, non penyawat henteu tiasa kulam namina insomnia. Kalau Bapak Ibu sekalian gaduh penyawat henteu tiasa kulam, eta obatna gampil. Hadir pangaosan. Dijamin nunutan. Apunten, apunten. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu tiasa ngersakeun hadir di ini majelis. Waktu di pesantren dulu kami ngaji kitab Lubabul Hadis, ada di bab awal tentang fadilah ilmu dan ulama. Manin taqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang melangkahkan kaki niat mau mengaji, menuntut ilmu, maka diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kaki kanannya. Alhamdulillah. Boleh tak kita tak ngaji? Boleh tak? Boleh. Syaratnya tilu. Syaratnya berapa? Tilu. Tilu ya bahasa Sundanya. 3. Syaratnya 3. 1, otaknya sudah tak berfungsi. 2, nyawanya nggak ada lagi. 3, hente damang. Ulang. Syarat orang tak ngaji, boleh dia tak ngaji,
uzurnya, bolehlah. 3. 1. Otaknya sudah tak berfungsi. 2. Nyawanya sudah tak ada lagi. 3. Hente damang. Tak sehat dia. Maka boleh dia tak ngaji. Selama otak kita masih berfungsi, nyawa pun ada, kemudian badan pun sehat, selama itu hayu urang pangausan. Kayaknya sambil duduk begini kurang luas kayaknya. Saya izin berdiri Pak Haji. Apunten. Kalau berdiri begini kan rada kelihatan kasepnya begitu. Ya ampun. Biarlah kata orang pendek, irung pesek, muka siga keresek begini ngaku kasep sajalah. Apa tadi? Luar biasa. Selama otak kita masih berfungsi, nyawa pun ada, badan pun sehat, maka selama itu hayu urang angkat pangaosan. Sabaraha pangaosna? Itu apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Berapa harganya hartosna? Jalmi anu osok ngaos, jalmi anu berharga. Wudunya berharga dia. Tahu cara wudu yang benar. Mana fardu wudu, mana yang membatalkan wudu. Dah osok ngaos. Solatnya berharga, berkualitas. Tahu parukunan solat, apa yang membatalkan solat. Puasanya berharga. Sebentar lagi masuk Ramadan. Pastikan kita punya ilmu puasa. Itu apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa hal-hal yang membuat sempurna puasa kita. Puasanya berharga. Pakai ilmu. Bapak Ibu sekalian, jangankan untuk ibadah biar benar diterima oleh Allah, ujungnya kita berharap surga. Abdi ngangge peci, iya teh kedah ngangge ilmu. Kedah naon? Aya ilmu na ieu teh. Nah, lamun abdi nganggena sapertos kieu. Apa adik-adik? Kelihatan kakak ini pakai macam ini? Naon ketinggalina? Tukang ceramah. Coba rada piringin dikit. Nah. Naon namanya? Kalau kata kawan saya itu tukang peyem. Peyem. Balikin begini. Lain cerita. Nah ini Mang Ibing hanya sekedar pakai peci, perlu ilmu. Apalagi ibadah kita pengen diterima oleh Allah, kita berharap surga. Pastikan dasari dengan ilmu. Maka Imam Syafi'i membagi ilmu ke dalam 2 bagian. Satu ilmu yang sifatnya fardu ain, 2 sifatnya fardu kifayah. Fardu ain, segala sesuatu ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, wudu, sholat, puasa, fardu ain. Setiap pribadi wajib tahu, tak bisa diwakilkan. Ada ilmu sifatnya fardu kifayah. Saya tak wajib belajar fisika karena sudah ada orang Islam yang mewakili saya belajar fisika. Tapi kalau tidak ada orang Islam yang belajar fisika, dosa semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk kepada inti pengajian kita, ini Isra Mi'raj kita peringati, ini adalah berkaitan besar dengan sholat. Yang bisa menyebutkan rukun sholat 17 di hadiahan kusim kuring. Hapunten Pak Haji. Saya keluarkan dulu hadiahnya. Oh, mikirlah, loading lah boleh. Ada hadiahnya buku ini, biar cerdas. Ini buku fikih mudah, buku kedua saya. Ini dari kitab Safinah, buku fikih. Agar mudah dipahami. Ada minyak wangi pesantren. Salah satu upaya kami bangun pesantren lewat minyak wangi, lewat buku ini. Nanti boleh, yang perlu minyak wangi buku boleh ke santri nanti boleh. Berapa ini infaknya? 10.000. Gitu. Ini berapa infaknya? 25.000.
Mohon doanya insyaallah Senin ngecor lantai 2. Mohon doanya mudah-mudahan segera selesai. Anu tiasa ngawaler, ngawaler. Nah, bisa memilih salah satu daripada hadiah ini. Cung, rukun sholat 17. Bapak-bapak ngahuleng kene. Ibu-ibu di Pengker ngahuleng kene. Kumaha ya. Pertanyaan diturunkan. Tadi rukun sholat, nggak ada ini? Sudah turunkan. Fardu wudu. Pan unggal dinten orang teh sholat. Pan satacan sholat orang teh wudu. Ini salah satu daripada syarat wudu. Begitu ya. Salah satu daripada syarat wudu harus tahu parukunana. Mana yang rukun, mana yang fardu, mana yang sunnah dalam wudu. Siap? Cung? Udah cung tadi? Siap? Ayo. Bisa dibantu. Oke, yang penting berani aja dulu. Ini akang ini. Siap. Boleh majing ke payun. Nanti kalau dari tete-tete boleh di sana saja kalau ada ya. Oke, boleh. Luar biasa. Takbir. Mangga. Tadi yang korek tadi ya. Luar biasa. Dengan akang Kang Muhammad Rizki. Sudah menikah? Masih santri? Masih santri. Masih santri. Alhamdulillah. Cita-cita. Ekwabi ditaruh cita-cita. Jadi donatur. Donatur. Luar biasa. Jarang-jarang orang cita-cita jadi donatur. Luar biasa. Berarti jalmi benghar. Amin. Orang kaya dermawan. Jadi kalau jadi orang kaya harus dermawan. Sebab kalau nggak dermawan lebih baik jangan kaya. Nah, hisapnya berat. Begitu. Hisapnya berat. Maka kaya dermawan, hisapnya ringan. Luar biasa. Kang Rizki, sebut. Fardu wudu sabaraha? Genep. Oke. Hiji. Niat. Dua. Basuh muka. Mana muka? Mulai dulu kami di pesantren ngaji ada menjelaskan tentang Fathul Mu'in guru saya. Dijelaskan nih mulai dari tumbuhnya rambut nih di atas nih, pinggirnya ini, bawahnya ini. Muka, basuh muka. Jadi lamun ibu ngangge mukena, simpen mukenanya di sini. Karena ini bukan muka. Tutup nih. Gitu. Oke, baik. 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh kedua tangan sampai siku. Wajah goslu, tangan goslu basuh. 4 mengusap. Nah, usus untuk kepala mashu, mengusap. Bagaimana mengusap? Candak air, buang, usapkan. Usapkan. Bukan cai digundugen kadiakeun sanes. Eta nabina ibak. Mulai. Kedegan. Oke. Kalima. Kedua kaki sampai mata kaki. Kagenep. Luar biasa. Takbir. Mangga akang. Pilih wadenu iya. Boleh. Bonus yang pertama menjawab. Boleh pilih 2. Itu luar biasa. Wah, luar biasa Kang Rizki ya. Kalau di buku itu ada fardu wudu itu masuk di pasal ke-6. Pakai nada lagunya, nada lagu baju baru. Bagaimana baju baru? Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga. Bukan. Masukkan. Fardu wudu 6 perkara. 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh kedua tangan sampai dengan 2 sikunya, 4 usap sebagian kepala, 5 basuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, 6 tertib dalam urutannya. Ceng. Itu agar mudah dipaham. Yang 6 ini yang pokok. Selain daripada yang 6 hukumnya
Sunnah. Tapi walaupun sunnah, ulah dikantunkan. Jangan ditinggalkan. Tapi kalau salah satu daripada yang 6 ini ditinggalkan, menyebabkan wudunya tak sah. Oke, satu pertanyaan lagi. Mudah-mudahan ada dari teteh-teteh, dari ibu-ibu. Baru 1-0 ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Cung, yang bisa menyebutkan rukun puasa. Rukun puasa. Eta pang babarina eta. Oke. Bapak-bapak ngahuleng kene. Ini sebenarnya ilmu fardu ain ya. Harusnya setiap pribadi wajib tahu. Hah? Mau mencoba? Luar biasa. Mangga Bapak boleh majeng ke payun. Luar biasa. Boleh biasa majeng ke payun. Sarang Bapak saha? Sarang Tata. Bapak Tata. Mangga. Hiji niat. 2 menahan diri. Menahan diri atau meninggalkan segala yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ngankur 2. Mangga nyanggakeun cana. Punten, mangga. Sami-sami. Takwir. Ini saya hanya merangsang saja agar Bapak Ibu sekalian mau ini ya, lebih mendalami lagi. Setidaknya nggak apa-apa lah buka Google sambil nanti di cross check dengan Ustadz begitu ya. Ini leres tuh ini yang rukun yang penting-penting. Seperti rukun sholat yang 17 begitu ya. Pastikan salah satu daripada syarat sholat harus tahu membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Contoh tahiyat awal, sunnah apa rukun? Cung yang sunnah. Wah, luar biasa. Cung yang rukun. Yang nggak ngacung apa ini? Kan kalau orang bisa membedakan mana yang rukun, begitu ya, mana yang sunnah, sholat tuh nyaman. Misalnya, contoh, satu saat nyimaman, yang bahaya imam tak tahu ilmu sholat, makmum tak tahu ilmu sholat. Sholat maghrib kan 3 rakaat. Sakedahna tahiyat awal, imam teh hilaf. Harusnya tahiyat awal teras ngadeg. Kata makmum di belakang, subhanallah, subhanallah, ayo subhanallah, subhanallah. Itu dipayun imam gemper. Apa? Gemper. Wah, nggak paham dia. Kalau yang paham, lajengkan saja, teruskan saja. Nanti di akhir sebelum salam disempurnakan dengan sujud sahwi. Begitu ya. Tapi kalau yang tak paham, wah, nggak gemper dia, duduk lagi, batal dia, gitu. Batal. Ini pastikan ibadah kita dasari dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita lanjut kepada pembahasan kita. Pada kesempatan ini kita dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Dengan apa? Iman. Otak kita kekecilan, tidak muat. Apa bahasa Sundanya itu? Hente mejehna, gitu ya. Hente mejehna untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu sangat jauh. Waktu tempuhnya sangat singkat. Kumaha tadi? Singkat, jauh, singkat. Perjalanannya sangat jauh. Waktu tempuhnya singkat. Ini luar biasa. Haram Aqsa, Aqsa sampai langit ke-7, langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha.
hanya sepertiga malam. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Ini maunya Allah. Siapa yang berkehendak? Allah. Baginda Rasul tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti Allah ada di sana, tidak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita sifat Allah mukhalafatu lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluknya. Siapa yang menciptakan ruang dan waktu? Allah. Maka Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini menandakan bahwa baginda Rasul adalah Rasul termulia, dipanggil ke tempat yang paling tinggi. Dan sholat adalah perintah yang utama. Puasa lewat perantara Jibril, haji lewat perantara malaikat Jibril, zakat lewat perantara malaikat Jibril. Khusus sholat, langsung baginda Rasul sendiri dipanggil ke tempat tertinggi, menerima perintah sholat yang asalnya berapa waktu Bapak Ibu? 50 waktu. Masyhur riwayat ini. Singkat kisah, menjadi nganggur 5 waktu. Yang 5 waktu saja banyak orang yang tak sholat. Komo 50 waktu. Mudah-mudahan semua kita adalah ahli sholat. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum sholat, mudah-mudahan mereka mau sholat. Amin. Bapak Ibu, hoyong naros sim kuring. Sim kuring, sim abdi. Sim kuring. Sim kuring hoyong naros ke Bapak Ibu sekalian. Naon bentena, apa bedanya kita dengan monyet? Yuk kita pelajari. Urang kulem, monyet oge? Sare. Alus ting monyet kulemnya. Ini bahasa Sunda indah sekali, unda usuknya ya. Makan yang saya apa ya? Yang saya banyak belajar tuh. Makan kalau Indonesia kan cuma satu kan ya. Preman makan, kiai makan, presiden makan semua. Coba Sunda. Oh, ragamnya banyak. Tuang, dahar, neda, emam, nyatu. Jajablok, lolodok, tetegek, barang lebok, barang hakan, barang tere, barang ngejo, barang teli, kata kawan su. Banyak ragamnya. Bahaya anak kita tak pandai membedakan. Satu saat ada pengerusa Pak Haji, Pak Ketua DKM main ke rumah kita. Ada anak kita kelenyeng. Mangga pengersa Pak Ketua DKM dilebok kan. Enggak enak terdengarnya. Di bahasa Sunda ya. Saya juga banyak belajar bahasa Sunda. Kembali ke awal tadi. Urang kulem, monyet sare. Urang tuang, monyet dahar. Urang monyet nginum. Urang sholat, monyet tara. Ulang. Urang sholat, monyet tara. Jadi jalmi nu tara sholat sami sareng sing kompak mun ka dia. Nah itu ulang. Nah sing rada tarik. Jadi jalmi nu tara sholat ini meh kadangun sami sareng. Nah, jadi lamun bapak-bapak gaduh pamajikan. Pamajikan dan tara sholat, bapak-bapak diciumku. Nah, lamun ibu-ibu gaduh caroge, caroge na eta tara sholat, ibu-ibu osok dicium di kekepanku. Na'udzubillah. Na'udzubillah min man taraka sholatal khamsi liman kana muta'ammidan pajazauhum jahannam khalidan fiha. Sahajal ma anu tinggalkan salat 5 waktu tur dihaja maka dibales
ditotogen kana neraka, eta ditotogen kana neraka, eta ditotogen. Nauzubillah, jangan macam kawan saya. Ada kawan saya itu, Mas ya, saya emang nggak apa-apa masuk neraka. Rewas saya. Rewas saya. Kok bisa nggak apa-apa masuk neraka? Ya kan nanti di neraka lama-lama bisa beradaptasi. Di neraka adaptasi ayah weh. Nauzubillah, tidak ada sedikit kecil pun rasa nikmat di neraka. Allah lapar, datang daging busuk dari neraka. Haus, nanak menggolak dari neraka. Buah favorit penduduk neraka namanya buah zakum. Bentuknya mirip seperti kepala setan. Nauzubillah min. Sedangkan penghuni surga, mudah-mudahan kita semua pi surgaan, amin. Penghuni surga ngamenak. Ngamenak penghuni surga itu. Tak ada sedikit kecil pun rasa sakit, tak ada. Semuanya adalah tentang kenikmatan, kebahagiaan. Nyeri huntu. Nggak ada salesma acan di sana. Ngamenak semua penduduk surga itu. Dan siapa bidadari yang paling gelis? Gelis, ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu wanita dunia masuk surga, itulah dia ratunya bidadari. Bidadari asli surga kalah kecantikannya dengan ibu-ibu yang masuk surga. Amin. Dan cantiknya alami. Kalau kita cantik dunia kan butuh modal. Leres ente ibu. Kedah make krim siang, krim malam. Kedah didempul kan? Begitu. Tak ada rasa kenyang. Sebentar lagi kita Ramadan. Kalau kita lagi puasa ereng-erengan tengah boe, ereng-erengan panas. Sepertosna eta cai sateko seebku sorangan itu. Seebku nyelira. Tapi begitu sampai masanya buka, baru cai sagelas, begitu ya, bubur sapiring, tos wareg. Begitu ya. Ada kenyang, kenikmatan dunia dibatasi dengan kenyang, tapi surga tak ada rasa kenyang. Kalau di surga ada kenyang, siapa yang paling bingung dan repot? Malaikat. Siapa Bapak Ibu? Malaikat. Sebab malaikat akan katarosan. Malaikat, WC-nya di mana? Sedangkan surga tak ada WC. Ya Pak, nikmat aja. Begitu ya. Apa yang kita makan nih jadi keringat. Dan keringatnya harum kasturi, begitu ya. Itu yang kami pelajari dulu ketika ngaji kitab Daqaiqul Akhbar. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Kembali ke awal. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita semua termasuk orang-orang yang ahli sholat. Amin. Boleh ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku termasuk orang-orang yang tegak mendirikan solat. Kabulkanlah doaku. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu sekalian, murang kali kita dari mulai usia tamyiz, usia 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Dan ini dikiaskan oleh ulama bukan hanya untuk sholat, begitu ya, tapi untuk perintah yang lain juga. Puasa, sebentar lagi Ramadan, mulai diajarkan puasa anak 7 tahun. Nggak apa-apa puasa setengah poe juga, setengah hari tak apa-apa. Macam saya dulu kelas 1 SD, kelas 2 SD, masih puasa setengah hari. Gaya, ngiringan sahur, begitu ya. Hari tabu salapan enjing, tos ngabrek-buk ya, patuangan, mah lapar. Ya sudah, boleh makan. Tapi besok sampai jam 10, baiklah, terus berproses. Kelas 1, kelas 2 masih setengah hari gitu, berproses sampai jam 1. Alhamdulillah kelas 3 SD sudah bisa full berproses. Tapi sudah dilekenan.
leke nanti Yuswa 7 tahun usia tamyiz itu. Sholatnya, puasanya. Kalau perempuan, ibu-ibu yang punya anak perempuan mulai usia 7 tahun mulai diajarkan nutup aurat, pakai jilbab, nggak apa-apa, buka tutup nggak apa-apa, 7 tahun begitu ya, agar nanti sampai masanya balik dia sudah terbiasa. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, model pakaian itu kan mereknya sudah macam-macam. Ada pakaian tuh mereknya merek Lekmong, non kelekna katemong. Ada pakaian tuh mereknya merek Dajjal, dada ejeng bujal ketinggal. Orang bule pakai pakaian macam itu rada mending lah. Ayah herang-herangan. Orang kampung pakai pakaian macam itu mana banyak panuknya, seur urut pelor, digaruk ngebul, hente para rantes begitu. Oke, kembali ke awal. Jadi usia 7 tahun anak kita mulai dikenalkan syariat. Ya sholatnya, ya puasanya, nutup auratnya dan lain sebagainya. Nah, kita masuk selanjutnya kepada hikmah daripada sholat. Ya, hikmah daripada sholat. Jadi oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Kita pelajari sekarang hikmah daripada sholat. Ini saya perhatikan banyak tidak dibahas ini. Pertama, hikmah daripada sholat kita ambil dari niat. Rukun sholat yang pertama namanya niat. Niat. Di mana tempat niat? Di dalam hati. Sebentar. Sampai jam berapa? 10 ya. Teraskan ya, teraskan. Teruskan. Terus. Macam tukang parkir ini. Baik. Yang pertama, niat. Niat ini tempatnya di dalam hati. Diucapkan hukumnya sunnah. Kalau kita ikut qaul Syafi'i, sunnah. Usolli fardhu subuh, usolli fardul maghribi, atau puasa, nawaitu shoma godin, wudu, nawaitul wudu'a. Diucapkan hukumnya mana yang pokok di dalam hati. Dan niat ini boleh pakai bahasa apapun. Jangan terpatok dengan bahasa Arab kalau tidak bisa. Ayah ibu-ibu di kampung ditaruh kuta tanggana bu, naon kunaon ibu meni tarangiringan netepan jenazah. Aduh, abi mah tetiasa usolina panjang usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Panjang tencan apal wae gitu. Kalau tak mampu bahasa Arab yang panjang sudah pakai bahasa Sunda saja dalam hati. Allah, hati keredek niat. Abi niat sholat jenazah ngiringan imam. Boleh begitu ya. Usolli yang panjang pun tak hafal. Allah dalam hati. Abi niat sholat subuh. Begitu ya. Aku niat sholat fardu subuh. Makmum atau imam, itu yang pokok ya dalam fikih itu. Disebutkan kefarduannya, begitu ya, disebutkan nama sholatnya, begitu ya. Kalau mau dapat berjamaah berarti sebutkan makmum dan imam. Perkara mustaqbilal kiblati disebut rokaatnya, itu sunnah saja. Syukur kita semuanya sebut mangga, begitu. Jadi badai ku Arab, ku Sunda, ku Indonesia mangga nyanggakeun. Bebas. Yang tak boleh niat sholat pakai bahasa macam-macam, itu tak boleh. Allahu Akbar orang Arab, Allah nu agung orang Sunda, Allah kang gede orang Jawa, Allah gede banget Betawi punya. Orang Padang datang gak mau kalah. Allah nan gadang. Rame masjid kita.
maka sholat nggak boleh pakai bahasa macam-macam, harus pakai bahasa Arab. Tapi niat boleh pakai bahasa apapun. Tempatnya di dalam hati. Kalau dalam buku fikih mudah ada. Niat ialah menyengaja mengerjakan suatu perkara disertai dengan beramal, tempatnya di dalam hati, mengucap niat, hukumnya sunnah, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, apa hikmah daripada niat ini? Niat adalah tujuan, harapan, cita-cita. Ulang. Apa maknanya? Jalmi anu solatna leres, leres, hidupnya gaduh tujuan, punya harapan, punya cita-cita, nggak sekedar hidup. Saya dulu pernah ngajar di salah satu kampus di kota Bandung. Ngajar pertama kali mahasiswa, saya masuk, saya tanya, apa cita-cita kalian? Sebagian besar di antara mereka pada ngabugek. Ngabugek. Diam aja. Kata saya, hidup ini harus punya cita-cita. Kalau hidup Anda tak punya cita-cita, hidupnya cuma sekedar hidup, huai, maut. Tak ada semangat. Hidup punya cita-cita. Tak ada sebenarnya. Saya dari Lampung ke Bandung nih, tak ada saudara di Bandung. Ikut guru ngaji dulu. Guru ngaji saya orang Sindangkerta sana. Ikut saya. Begitu ya. Ngaji. Saya kira itu pesantrennya sudah jadi. Ternyata pesantren yang ngarintis kene tina bilik gitu ya. Aduh, tentu santri-santri ini kan, pesantrennya sudah bagus. Bukan hanya pesantrennya dari bilik, saya ikut di rumah guru, ya gegero saya. Ngiring di rumah guru, ya namanya ngiring di rumah guru, ya kedah tahu diri lah. Kayak gegero nyuci piring, masak untuk guru, begitu luar biasa. Kalau musim kemarau susah air, ngambil air dari bawah, ditanggung berdua sama teman saya, sama-sama dari Lampung. Kadang di tengah jalan, tisulidat, wah, jatuh ambil lagi dari bawa ke atas. Alhamdulillah bahagia kalau usum hujan, air mudah, tikantun nandean, ngan sesahna angkat sekolah, jauh sekolahnya. Tuh jauh sekolah lebih baik itu sepatuna eta dijingjing. Sebab kalau dipakai apa kata konsil? Letakkan. Kalau musim hujan dipakai sepatunya dari pesantren ke sekolah apa? Letakkan. Letakkan. Jeblok begitu ya. Sampai sekolah barulah cuci kaki. Bukan hanya itu, guru saya pun gaduh domba. Atuh ayahnya diurus oge kukuring. Begitu ya. Bahkan katanya itu salah satu kurikulum terbaik pesantren adalah ngangon domba. Karena sebagian besar daripada para nabi, para rasul itu ngangon domba. Begitu ya. Barangkali di pesantren dia ngangon domba, terjun ke masyarakat ngangon umat. Begitu. Seandainya tak ada domba ya, apalah, kasih tanggung jawab santri itu ya, agar terbiasa dengan tanggung jawab. Guru gaduh domba ya diwayahna diurus kusim kuring. Ada lagunya kan? Domba di baraban kukuring, domba di mandian kukuring, lila jadi reneh. Eta sanes kukuring reneh nah. Untung zaman itu begitu ya, adik-adik santri ini khususnya ya. Zaman itu teh acan husum HP. Teh acan husum HP. Kalau sudah usum HP pasti saya sering teleponan dengan orang tua mah hente betah. Dan pasti orang tua saya guguan ya, sudah balik saja balik. Nggak tahu jadi apa sih di Lampung.
Maka ketika saya dapat beasiswa di UPI, alhamdulillah, beasiswa bidik misi angkatan pertama 2010. Ketika saya megang piala di Malaysia, itu terbayang nujuna ngondong, Pak. Narik domba. Aduh, berkahnya di situ barangkali. Bapak Ibu sekalian, hidup harus punya agar semangat kita bangun pagi kalau punya cita, semangat kita mau kemana, kita mau belajar apa kita. Oke, yang pertama. Anu kedua, Bapak Ibu sekalian, sholat kita ini bisa berkualitas kalau berjamaah. Lamun sholatnya lira, sabar pahalana? Hiji, etage lamun leres Fatihana. Lamun sholat berjamaah, insya Allah pasti diterima. Dan pahalanya berapa? 27. Luar biasa. Apa maknanya? Untuk menggapai hidup yang berkualitas, kita perlu berjamaah. Alhamdulillah, Masjid Al-Muhajirin ini jamaahnya penuh. Saya sangat bahagia. Masjid Al-Muhajirin ini kalau berjamaah penuh jamaahnya ya. Terutama subuh. Macam di kampung saya, kalau subuh Pak Haji penuh jamaahnya sampai keluar-keluar, nggak ada yang masuk. Kami dulu di pesantren ngaji kitab Lubabul Hadis, ada di bab solat berjamaah, fadilah solat berjamaah. La solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna solatnya bagi tetangga masjid. Kalau dia mau sempurna solatnya, solatnya kedah di masjid. Siapa tetangga masjid? 40 suhu nanti masjid. Itu tetangga masjid. Oh begitu, 40. Barat, timur, selatan, utara. Itu tetangga masjid. Maka alhamdulillah ini bapak-bapak di sini termasuk bapak-bapak anu soleh. Amin. Kenapa? Salah satu ciri bapak-bapak atau suami soleh, menetapkan solat di masjid. Kalau ada bapak-bapak sholatnya di bumi wae, eta bapak-bapak solehah. Kedah ditiung. Bolehkah ibu-ibu sholat di masjid? Boleh, bagus untuk syiar, asal tidak terjadi fitnah. Mendadak Masjid Al-Muhajirin ini jamaahnya penuh sampai keluar-keluar, full house. Naon? Ayanu gelis. Maka orang gelis itu tak boleh sholat di masjid. Jadi fitnah. Tapi kalau dia tidak jadi fitnah, bagus di masjid, begitu ya. Untuk syiar. Kembali ke awal. Untuk menggapai hidup yang berkualitas, maka kita perlu berjamaah. Bapak Ibu, kira-kira kunaon tah bet abi teh di payun ini bisa semangat berbicara karena berjamaah. Cobi abi nyalira di dia semangat membara 1 jam saya ngomong. Henteu aya Bapak Ibu. Aduh, kata Pak DKM, eta jalmi nu gelo gitu. Kita bisa hebat kalau kita mau berjamaah. Contoh, kunaon ya disebatna gelas. Kunaon Bapak Ibu? Karena komponennya berjamaah, komponennya bersatu. Cobi mun pecah, prah. Naon namina? Beling. Bisa nggak beling ngambil air? Tak bisa. Oh gitu ya. Nah ini berjamaah. Berbeda boleh tak dalam kehidupan ini? Berbeda boleh. Pas ya? Jangan. Ulang. Berbeda? Pas ya? Jangan. Dulu tahun 2019 kalau tak salah ya. Wah, pilihan presiden dengan gurdua. Di kampung itu ramai itu. 1 milih Pak Jokowi, 1 milih Pak Prabowo. Jokowi, Prabowo, wo. Bumi nate kahuruan. Apakah calon presidennya datang nulungin? Henteu saha nu nulungan? Tatanggana deui. Berbeda pilihan boleh tak? Pas ya? Jangan. Karena kita hidup ini bisa lahir ke dunia berkat perbedaan. Berkat naon?
Perbedaan ibu dan bapak kita benten. Allah tidak menciptakan Adam dan Asep. Hapunten Mang Asep. Tapi Adam dan maka lahirlah kita. Begitu ya. Ulang. Berbeda boleh. Pas ya. Jangan. Yuk kita berjamaah yuk. Akur yuk. Kompak yuk. Rukun yuk. Pulang yuk. Nah. Baik, ditampi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muter-muter dulu saya ini. Oke, baik. Untuk menggapai hidup yang berkualitas kita perlu berjamaah. Salat kita bisa berkualitas kalau kita berjamaah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masjid kita ini makmur. Amin. Aya di hiji kampung Bapak Ibu sekalian, tukang adan. Namina teh Ki Atma ceritanya teh. Ngong adan tabu 10 wengi. Adan Isa tabu 10 wengi. Atuh genjelen kampung. Itu orang lagi asik-asiknya nonton sinetron apa yang terkenal waktu itu teh. Andin jeung Aldebaran. Itu eta si Elsa tos keluar ti penjara can itu. Eta tos tamat can sinetron itu. Mulek lagi asik nonton sinetron, ngong adzan ti masjid tabu 10 wengi. Atuh genjleng, bubar semua. Masuk masjid orang-orang kampung nih. Naon demo. Dicarekan suka adzan teh. Ki parantos gelonya. Sebentar. Jangan sebut saya gila dulu. Saya tadi azan pas waktu Isya, nuna kok tabu 7:30. Nuna kol beduk saya. Nu azan saya. Nu qomat saya. Nu imam saya deui. Makmumna karpet. Aya karpet euy teh. Henteu aya hiji-hiji acan nu lebet ka masjid. Ari ayeuna abi adan tabu 10 wengi meni pinuh ya masjid nu gelo saha mangga pilih bade dicobian dah. Apunten Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Oke, baik. Yang terakhir, yang ketiga ya, 3 poin saja. Yang ketiga. Tadi niat. Pelajaran dalam kehidupan kita apa? Niat adalah hidup harus punya tujuan, harapan, cita-cita. Hikmah yang kedua, kalau mau menggapai hidup yang berkualitas, maka harus mau berjamaah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, lamun urang netepan sholat, apakah selamanya kita berdiri? Apakah selamanya ruku? Apakah selamanya kita i'tidal? Selamanya sujud? Tidak. Ada masa kita berdiri, ada masa kita ruku, ada masa sujud, ada masanya kita duduk. Apa makna dalam kehidupan? Orang yang sholatnya benar, dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa life is never flat. Nah, hidup teh henteu rata. Hidup teh henteu rata. Bapak Ibu kantos ngalaman bunga bahagia seserian, kantos ngalaman nangis cerik balilihan. Itulah hidup. Kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang kita bahagia, kadang kita menangis. Orang yang sholatnya benar, dia akan menjadi orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup ini tidak rata. Syukur ketika mendapatkan karunia, sabar ketika mendapatkan ujian cobaan. Kata pimpinan Gotor, Pak Kiai Abdullah Sahal, beliau pernah mengatakan, kalau saya sedang bahagia, saya tidak terlalu berlarut-larut dalam bahagia. Karena sebentar lagi akan ada sedih. Kalau saya sedang bersedih, tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena sebentar lagi akan ada bahagia. Nah, begitulah kehidupan.
Maka kuatkan kesabaran ketika mendapatkan ujian cobaan. Saya kasih cerita sajalah. Mudah-mudahan belum pernah dengar cerita ini tentang kesabaran. Luar biasa. Kalau pernah dengar pura-pura belum saja. Bapak Ibu sekalian, ada dua model rumah tangga. Ini ya untuk bapak-bapak ibu-ibu ya. Nih anu tos berumah tangga, yang jomblo-jomblo belajar dulu lah. Gitu. Jangan pacaran begitu ya. Istri saya itu bukan pacar saya, kita tak pacaran. Bagus, jangan pacaran. Yang punya pacar putuskan. Gitu. Oh gitu ya. Dipertemukan dulu waktu ngisi tabligh akbar, turun panggung langsung dikenalkan sama kiai. Ustaz, udah punya calon? Belum. Itu ada santri, saya lihat kira-kira kalau dibawa kondangan nggak malu lah. Gitu. Saya silaturahmi, telusuri bagaimana akhlaknya, alhamdulillah. Tak begitu lama tentukan tanggal nikah. Tentukan tanggal nikah, alhamdulillah. Nggak pakai lamaran, langsung nikah. Begitu sudah nikah, saya tanya, apa cita-citamu dulu ketika aku gadis? Saya pengen dapat suami yang NU gitu. NU ya, no udud. Oh. Alhamdulillah. Istri saya dapat saya tak udud. Saya di pesantren di Cililin, pesantren tradisional. Kawan-kawan pada udud. Saya merasa kegentlemanan saya meronta-ronta. Kayaknya kalau nggak udud nggak gentle kayaknya. Coba udud. Ada yang aneh. Kawan-kawan kalau udud asapnya bisa keluar dari hidung. Saya udud susah. Bagaimana biar asapnya bisa keluar dari hidung? Aduh, cari cara. Saya telan asapnya. Keluar tidak hidung. Wah, gaya. Seep sabatang, lebet angin. Akhirnya tak udut-udut lagi saya. Kadang kalau ngisi tabligh akbar, ada panitia yang nanya, Ustadz udut? Oh enggak gitu. Ini enggak dikasih udut begitu. Tapi ada yang enggak ada yang ngomong begitu ya, langsung dikasih aja udutnya. Alhamdulillah bisa untuk tukang yang kerja di pesantren begitu. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Begitu intinya jangan pacaran. Jangan apa? Jangan pacaran. Oke, kembali tadi. Satu, model rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, awet rajit. Ulang. Sakinah mawaddah warahmah. No hiji deui, awet rajit. Bapak Ibu terang rumah tangga awet rajit. Waya penggorengan yang sang di luhur. Sendal ngaceleng. Piring gelas pepes. Begitu ya. Itu awet rajit. Unggal dinten pasean. Nah, yang rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah ini penasaran, bertanya kepada yang rumah tangganya awet rajit. Bu, ya, gimana sih biar rumah tangganya bisa pasea? Kok aneh? Harusnya saya yang belajar dari Anda agar rumah tangga saya ayam tentrem. Kok Anda malah pengen pasea? Katanya kalau sudah pasea makin mesra. Ya sudah, gampang kalau kau pengen pasea. Apa makanan kesukaan suamimu? Makanan kesukaannya ya sayur kol. Ya sudah, nyayurlah. Gula nasa kilo. Bener saja. Nyayur dia gula nasa kilo. Begitu suaminya pulang dari kantor, ditetep sejak kejauhan tuh. Ibu-ibu sok itu suami pulang kerja ditetep. Itu bagus pahala. Begitu sampai depan rumah disambut. Dangdan sing alus, Bu. Jangan macam di kampung saya. Ibu-ibu dangdan mohon kondangan. Wow, dandan, wow, bedak, sasenti, lipen, pakai baju, sae, pakai minyak wangi. Begitu suami pulang kerja lelah, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, rambut rawig gue, muka demek cemong, bibir manyun, pakai daster, eta kancing daster na careblokan, digentos ku panitik. Bau balsem deh. Ya sudah, suami kerja lelah tambah pingsan deh. Alhamdulillah sang istrinya nggak macam itu ya, disambut dengan baik, luar biasa, dangdan yang bagus, ditaros eta suaminya. Bade tuang heula, bade ibak heula, bade kulem heula, bade tuang heula. Oh alhamdulillah, disayogikeun makanan kesukaannya tadi sayur kol. Begitu disuruput, apa kata suaminya? Istriku, kau tahu yang aku mau.
Tadi di jalan saya lihat tukang cendol Elizabeth. Tak sempat beli. Rupa-rupanya di rumah ada sayur rasa cendol. Ayo kita nikmati berdua. Ini bohong yang berpahala, Pak. Bohong asalnya dosa, tapi ada bohong yang bisa mendatangkan pahala. Begitu ya. Bohong untuk menyenangkan hati suami atau istrinya. Coba kalau harita jujur. Aisyah nanaonan ya. Begitu kan? Bisa jadi perang dunia katilu. Oke, baik. Begitu. Sang istri ini penasaran, tanya lagi pada tangganya, "Bu, suami saya sabar, tak marah dia." Ya sudah, jurus kedua. Begitu suamimu pulang, sediakan makanan yang enak-enak, tapi sanguda beas wungkul. Benar saja. Begitu pulang, tersedia makanan enak-enak, sate kambing, ayam sapi, wah, rendang, kemudian buah-buahnya pir, anggur, apel, tersedia semua. Begitu dibuka bobokona, wadah sangu, jreng istriku. Kau tahu yang aku mau? Tadi di jalan saya lihat manuk piit lagi macokan beas. Kabita saya. Rupa-rupanya di rumah ada beas wungkul. Ayo kita makan berdua, keremian-keremian. Sang istri penasaran, tanya lagi pada tangganya, "Bu, suami saya tetap sabar, tak marah." Hebat sekali suamimu kesabarannya. Coba suamiku, pasti aku sudah ditalapung. Ya sudah, jurus pamungkas anu katilu. Apa itu? Begitu suamimu pulang, mengucapkan salam, sambutlah salamnya dengan daguran pantau. Bener saja, dijamin marah suamimu. Sudah, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pingsan. Begitu sadar, apa kata istrinya? "Istriku, kau tahu bener apa yang aku mau. Tadi di kantor banyak tugas dari bos, numpuk tugasnya, jangar silah kuring. Begitu didagor ku pantau, hilanglah jangarnya." Maaf Pak, ini sekedar cerita saja. Apa maknanya? Sabar teh hente aya batasna. Kalau kita kata habis kesabaran saya, hartosna eta teh hente sabar. Sebagaimana pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang benar-benar bisa bersabarlah yang akan Allah beri pahala tanpa batas. Berapa pahala sabar? Tanpa batas. Begitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan pandai bersyukur. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, waktu tak memungkinkan lagi. Begitu ya. Kalau masih penasaran, undang saja sendiri. Gitu ya. Hapunten. Begitu ya. Ulang. Tadi 3 poin yang saya sampaikan. 1, hikmah salat yang pertama apa tadi? Hidup niat. Dari niat kita belajar hidup harus punya Oke, yang kedua, untuk menggapai hidup yang berkualitas maka kita harus mau yang ketiga, bahwa hidup adalah life is never flat. Hidup tidak rata. Kuncinya syukur ketika mendapatkan karunia, sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan. Bapak Ibu sekalian, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama menutup dengan kita bersama-sama berdoa. Mari sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin muslimat sekalian. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang 9 bulan lebih kami menumpang di dalam rahimnya. Dialah ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami antara hidup dan mati, bersatu antara keringat darah dan air mata dilahirkannya kami ke dunia. Ayah kami ya Allah, yang mencari nafkah untuk membesarkan kami. Kedua orang tua kami jika mereka masih ada, mohon panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu. Namun jika mereka sudah tiada ya Allah, mohon tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang terbaik. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati Allah, kumpulkanlah kami ini semua di dalam surga-Mu, di dalam surga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama ibu kami, ayah kami, suami kami, istri kami, anak cucu kami, kawan-kawan kami, saudara kami, tetangga kami, semua berkumpul di dalam surga-Mu. Mohon jangan sampai ada di antara kami ini yang masuk ke dalam neraka-Mu. Demi Allah, di neraka walaupun sebentar kami tak sanggup ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah ampunan-Mu yang sempurna ya Allah, hingga kami tidak harus merasakan neraka walaupun sebentar. Sungguh kami tak sanggup ya Allah di neraka walaupun sebentar saja, tak sanggup ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ringankanlah langkah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan, ke majlis ilmu, majlis taklim ya Allah. Sebentar lagi Ramadan akan menyapa kami ya Allah. Berikanlah kami panjang umur hingga sampai kepada Ramadan dan kami bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya ya Allah. Jangan sampai Ramadan ini Ramadan terakhir kami di alam dunia ya Allah. Kami masih ingin diberi panjang umur dalam keadaan sehat, istiqomah dalam taat. Allahumma ya Allah, tangan kami bimbinglah agar menjadi tangan yang banyak memberi daripada meminta, tangan yang banyak berkarya dalam kehidupan menolong sesama. Mata kami ya Allah bimbinglah agar melihat yang baik-baik saja. Jauhkanlah mata ini ya Allah dari melihat sesuatu yang Kau benci, sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Jauhkanlah ya Allah ya Rabbana. Telinga kami bimbinglah agar mendengar yang baik-baik saja ya Allah. Lisan ini ya Allah, lisan kami ya Allah, ampuni jika lisan ini pernah menyakiti hati suami kami, pernah menyakiti hati istri kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyakiti hati kawan kami, tetangga kami, saudara kami. Ampuni ya Allah. Lidah kami bimbinglah agar selalu berucap kata-kata yang penuh hikmah dan penuh makna ya Allah. Sebagaimana kami ingin di ujung kehidupan kami, lidah kami ingin bisa berucap kalimah agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam taat. Seandainya kami harus wafat ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Tetapkanlah iman Islam dalam diri kami, terimalah taubat kami sebelum kami wafat, dan lisan kami bisa ringan berucap kalimah agung dan mulia, la ilaha illallah. Semua. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, mohon izin saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berinfak ke pesantren lewat buku atau minyak wangi, boleh nanti ke santri begitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.